Oke, jadi kehidupan pelarian Daud. 1 Samuel pasal 19 sampai 31. Ini adalah semuanya tentang kehidupan pelarian Daud. Jadi berapa pasal itu? 12 pasal? Jadi lebih dari sepertiga dari kitab 1 Samuel ini tentang penderitaan Daud. Jadi Allah memerintahkan Samuel untuk mengurapi Daud menjadi raja. Jadi Daud dipersiapkan untuk menjadi raja dan diberikan berkat untuk menjadi imam besar yang raja nih. Tetapi setelah Allah memilih dan memanggil seseorang, Allah menaruh orang itu ke dalam sebuah penderitaan. Jika dilihat dari perspektif itu seperti sebuah penderitaan. Tetapi proses ini bertujuan untuk membuat Daud menjadi seseorang yang Allah panggil. Jadi penderitaan mungkin adalah sesuatu yang Allah menuntun kita ke sini agar kita bisa menjadi siapa yang Allah inginkan. Tujuan dari Allah memanggil kita. Allah sedang membuat kita menjadi sesuatu. Jadi mari kita baca 1 Samuel pasal 19 ayat 1 sampai 12. Allah memanggil Daud menjadi raja, lalu setelah Daud benar-benar menjadi raja selama 10 tahun ini, Allah memberikan dia kemuliaan untuk membunuh Goliat, tetapi penderitaan ini mulai dari situ. Di 10 tahun ini, 10 tahun penderitaan dan kesusahan. Lalu Allah membuat Daud menjadi raja. Ini ada juga hal yang sama dengan Abraham dan Nuh. Lalu Allah memberikan mereka kemuliaan untuk menjadi tokoh utama dari sejarah penebusan Allah. Tetapi apa yang Allah lakukan? Allah berkata, tapi pertama kamu harus buat bahtera. Jadi membuat bahtera ini adalah proses untuk mereka bisa diselamatkan. Dan ini adalah benar-benar memberikan semuanya kepada Allah, memberikan semua hidup kita dan mengorbankannya untuk kehendak Allah. Jadi ini benar-benar penderitaan yang murni. Jadi mari kita lihat penderitaan ini di sini. Daud dibenci. Dan saat Daud bilang, oh saya tidak melakukan kesalahan, tetapi Saul ingin membunuh Daud. Tetapi jika Daud menolak dari kesengsaraan ini, mungkin dia tidak bisa menjadi raja. Di ayat pertama, Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Kenapa? Karena Daud sangat dicintai semua orang dan mendapatkan banyak kemuliaan, seperti mendapatkan lebih banyak like dalam YouTube atau view dalam YouTube. Jadi orang-orang melihat bahwa Daud ini 10.000 kali lebih banyak, sedangkan Saul hanya mendapat beberapa ribu. Jadi Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana.
Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu, maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya lalu memberitahukannya kepadamu. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya, katanya, "Janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada orang Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan?" Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, "Demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh." Ayat 7. Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukannya kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Jadi Yonatan berkata-kata baik dan berkata-kata logis tentang Daud kepada Saul dan mempertemukan Saul agar dia menjadi rasional lagi. Lalu Saul berkata, "Oke, aku tidak akan membunuh Daud." Lalu Daud bekerja kembali untuk melayani rajanya. Ayat 8, ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka, sehingga mereka melarikan diri dari depannya. Jika Daud tidak menang, mungkin Saul tidak akan mencoba untuk membunuhnya, tetapi Allah memberikan Daud kemampuan dan talenta dan berkat untuk melakukan misi yang mustahil ini. Setiap kali dia keluar, dia menang. Ayat 9, tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya dan Daud sedang main kecapi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya, tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamati-amatinya dan untuk membunuhnya pada waktu pagi. Ingat tadi Saul sudah bilang, dia sudah bersumpah dalam nama Tuhan tidak akan membunuh Daud. Tetapi, berapa lama sumpah itu bertahan? Jadi Saul ini sudah tidak stabil. Saul sudah dikontrol oleh roh jahat sekarang. Dan Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud, tetapi Mikal, istri Daud, memberitahukan kepadanya demikian, "Jika engkau tidak dapat meluput dirimu pada malam ini, maka besok engkau akan dibunuh." Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela, dia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Jadi kehidupan pelarian Daud ini dimulai sekitar tahun 1020 SM, tidak lama setelah dia membunuh Goliat. Dan kehidupan pelariannya berlangsung selama sekitar 10 tahun. Sampai ke tahun 1010 SM, ketika Daud menjadi raja di Hebron. Dan selama tahun-tahun pelariannya, Daud menghadapi banyak ketidakpastian. Dan dia menanggung banyak kesulitan. Seringkali ia hampir dibunuh. Tetapi peristiwa-peristiwa itu membantunya untuk memahami kehendak Allah di hidupnya dan membantu dia untuk datang lebih dekat lagi kepada Allah dan membantu dia untuk menjadi raja yang sejati, yang mengerti orang-orangnya. Jadi saya berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan jika mungkin kita sedang menderita, mengalami kesulitan, biarlah kesulitan itu menjadi memfertilisasi kita menjadi sesuatu yang akan menunjukkan kita lebih dekat kepada Allah. Jadi mari kita bahas kehidupan pelarian Daud dalam 3 tahap. Tahap pertama, perjalanan dari Ramah menuju hutan Heret.
sekitar 10:20 sampai 10:18 SM. Dan ini ada di 1 Samuel 19 ayat 18 sampai pasal 22 ayat 23. Tahap kedua adalah perjalanan dari Keilah menuju padang gurun Zif. Ini di sekitar tahun 10:17 sampai 10:15 SM, 1 Samuel pasal 23 sampai 1 sampai pasal 26 ayat 25. Ini ada di buku Series Sejarah Penebusan buku ketiga. Lalu tahap ketiga adalah perjalanan dari Gad, tanah orang Filistin, ke Ziklag. Dan ini ada di sekitar 10:14 sampai 10:10 SM. Ada di 1 Samuel pasal 27 sampai 1 sampai 2 Samuel pasal 1 ayat 27. Jadi jika kita lihat petanya di sini, ini mulai di Rama. Saat Mikal menurunkan Daud dari jendela, Daud pergi ke Rama. Jadi apa itu Rama? Tempat apa? Rama itu adalah tempat Samuel tinggal. Jadi Daud memberitahu Samuel semua yang Saul telah lakukan kepada dia. Lalu dia pergi ke Gibea dan mengkonfirmasi bahwa Saul ingin membunuhnya. Lalu tempat ketiga, Nob, ini adalah tempat di mana Imam Ahimelek memberikan roti dan pedang kepada Daud. Lalu yang keempat adalah Gad. Daud berpura-pura gila agar tidak ditangkap. Dari Gad, Daud pergi ke Gua Adulam dan mengumpulkan 400 orang. Lalu ia pergi ke bawah ke Mispa di Moab. Daud menyembunyikan orang tuanya di Raja Moab. Dan ia pergi kembali ke atas. Ke hutan Keret. Lalu di hutan Keret, Daud memberitahu Abiatar untuk tinggal bersamanya. Lalu selanjutnya Kehila, Daud menyerang orang Filistin. Lalu selanjutnya tahap kedua, dia pergi ke padang gurun Zif, di mana dia bertemu Yonatan untuk terakhir kalinya. Lalu padang gurun Maon, di mana Saul berhenti mengejar Daud karena ada invasi dari orang Filistin. Lalu ada padang gurun En-Gedi, di mana Daud memotong jubah dari Saul ketika Saul sedang membuang hajat. Lalu ada padang gurun Paran. Di sini Daud pergi ke padang gurun setelah mendengar bahwa Samuel sudah meninggal. Lalu ke Karmel, dan nomor 14 adalah Zif, di mana Daud mengambil pedang dan mengambil pedang dan kendi berisi air. Di sini Daud tidak mau membunuh Saul karena dia berkata bahwa dia tidak berani untuk membunuh raja yang Allah telah pilih.
Jadi walaupun ini adalah seseorang seperti Saul yang ingin membunuh aku terus, untuk kita kadang ini bisa menjadi personal bagi kita, tetapi Daud bisa mengambil satu langkah ke belakang dan melihat situasi seluruhnya melalui mata atau sudut pandang Allah. Jadi saat kita mundur dan bertanya kepada Allah, Bapa tolong bantu kami untuk melihat sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu, untuk bisa melihat apa yang mungkin telah aku lakukan salah juga. Terkadang ini bisa saja terjadi karena kesalahan kita sendiri. Jadi penderitaan nomor satu membuat kita untuk bertobat dan memahami kasih karunia Allah. Walaupun semua ini terjadi karena kekurangan kita, tetapi Allah tetap ingin mengambil semua ini dan menggunakannya untuk menjadi sesuatu yang akan menghasilkan buah, yang akan bisa digunakan untuk kehendaknya. Jadi selanjutnya balik ke Gad dan Saul berhenti mengejar Daud, lalu tempat ke-16 adalah Ziklag. Jadi semua ini mungkin terlihat seperti perjalanan padang gurun untuk Daud. Untuk orang Israel menerima kepenuhan dari perjanjian Allah, mereka harus melalui perjalanan padang gurun. Dan untuk Yakub, ia harus pergi ke rumah Laban dan menghabiskan 20 tahun dalam pelatihan yang berbeda-beda yang Allah izinkan untuk terjadi. Hal yang sama terjadi pada Daud dan Nuh saat Nuh membangun Bahtera. Jadi di sini kita bisa lihat polanya. Dan ini bukan waktu yang singkat, ini lumayan lama untuk pelatihan dan kesusahan sebelum Allah memberikan kita menjadi raja untuk melakukan pekerjaannya. Jadi Daud berlindung di 16 lokasi dan tempat-tempat perlindungan Daud ini menunjuk kepada Yesus. Tempat perlindungan untuk orang yang percaya. Jadi kita akan baca dari 19 sampai 31. Jadi saya tidak punya waktu untuk membahas setiap detailnya, tetapi saat kita baca pasal demi pasal, saya percaya kita akan mendapat berkat dan mungkin kita bisa memahami emosi dan kesusahan yang Daud alami di sini. Dan kesimpulan dari ini adalah hanya Allah yang menjadi tempat perlindungan kita yang sejati. Ini adalah kesimpulan dari tempat perlindungan Daud. Mazmur 31 dikenal sebagai mazmur yang ditulis Daud saat Saul sedang mengejarnya. Dan Daud mencari pertolongan Allah saat dia dikejar dan dia direndahkan semangatnya oleh musuh-musuhnya. Namun ia tetap bersyukur dan ia tetap memuji Allah atas keselamatannya dari semua penyakit, rasa sakit, kecemasan, kesedihan. Jadi mari kita baca Mazmur 31. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, padamu Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu.
Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Mari kita baca berganti-gantian. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku karena keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku, mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud menyabut nyawaku. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada di dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajahmu bercahaya atas hambamu. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh yang mencaci maki orang benar, dan kecongkakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap pembantahan lidah. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Daud menggambarkan situasi menyakitkan yang dihadapinya karena pengejaran Saul ini dengan berbagai cara. Yang pertama, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Yang kedua, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah, kekuatan merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Apakah Anda melihat konflik dan dilema dari dirinya sendiri? Walaupun sudah jelas bahwa penderitaan ini terjadi karena Saul, tetapi dia berkata bahwa kekuatannya sudah hilang karena kesalahan dia sendiri. Jadi di sini dia sadar, menyadari kekurangannya sendiri. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, yang menjadi kejutan bagi kenalan-kenalanku, mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Jadi secara luar, dia terlihat memprihatinkan. Tetapi di dalam, apakah kalian pernah punya orang yang melawan Anda, menggosipkan Anda, lalu orang-orang yang
berencana jahat terhadap Anda. Kita tidak mau ada di situ kan. Apalagi jika itu terjadi di gereja. Saya berharap tidak pernah terjadi di gereja Sion kita. Tetapi di sini Daud mengekspresikan kesusahan yang seperti ini. Rajanya sendiri berusaha membunuhnya dan seluruh kerajaan menganggapnya sebagai musuh. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Lalu nomor 5, sebab aku mendengar banyak orang yang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Jadi ini mengingatkan kita pada akhir zaman saat kita dan ini bisa terjadi bagi orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen yang percaya. Jadi ini bisa saja terjadi bagi kita di akhir zaman. Untuk kebanyakan orang, mereka akan memilih antara menyerah dalam hidup atau menyerah dalam iman. Tetapi Daud segera menyingkirkan kekuatan dari keputusasaan itu. Ia mengaku, tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Mari kita katakan bersama-sama. Aku percaya kepadamu ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Pengakuan ini menunjukkan iman Daud yang teguh dan tidak tergoyahkan. Ia percaya bahwa Allah bahkan ketika semua situasi itu, ia percaya kepada Allah walaupun sepertinya tidak ada harapan bagi hidupnya. Jadi terkadang saat hidup kita ada masalah, terkadang itu bukan hanya satu hal, tetapi semuanya menjadi masalah tiba-tiba. Dan inilah saat Daud berseru, masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Aku menyerahkan bahkan hidupku dan waktuku yang sekarang kepadamu. Di ayat 15 dikatakan ini, masa hidupku di sini mengacu pada seluruh waktunya. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi saat dia berkata masa hidupku ada di dalam tanganmu, ini merupakan pengakuan iman yang sangat besar. Ini dia tidak berusaha untuk menghindari tanggung jawabnya, tetapi dia berkata, aku telah dilahirkan karena kehendak Allah, dan aku menjalani hidup ini berterima kasih atas rencana Allah. Jadi dia percaya kepada rencana Allah. Bapa, aku percaya bahwa Engkau punya rencana buat kita. Dan mungkin ini sangat susah buat untuk sekarang, tetapi aku percaya dan aku percaya kepadamu bahwa Engkau mempunyai rencana yang baik. Saya berdoa kesengsaraan yang dialami Daud ini bisa menjadi pengharapan bagi kita yang sedang mengalami kesengsaraan. Daud tidak bisa melihat alasan dari kesengsaraan ini, dan dia juga tidak bisa melihat akhirnya. Mungkin dia bisa berkata, Allah, apa yang terjadi? Katanya Engkau memilih aku menjadi raja, tetapi sekarang aku sangat tidak terlihat menjadi raja. Satu kerajaan membenci aku. Tetapi Daud memuji Allah. Dan ada dua alasan utama menurut Mazmur ini. Jadi yang pertama, dari ayat 19, itu adalah karena kasih karunia yang telah disediakan Allah bagi Daud. Kita baru saja menyelesaikan retret dan topiknya adalah kasih karunia. Janji dari kasih karunia. Bahkan ketika Daud menghadapi cobaan, ia menyadari bahwa Allah masih menyimpan kasih karunia-Nya. Jadi masih ada kasih karunia.
Apakah engkau sedang mengalami kesusahan? Tolong percaya bahwa Allah masih punya kasih karunia yang akan Dia berikan untukmu. Mari kita berdoa agar Allah akan berikan kasih karunia itu dalam waktu yang tepat. Di sini saat dikatakan Allah menyimpan kasih karunia-Nya baginya sejak lama, ini artinya menyimpan, seperti menyimpan harta. Saya ingat saat saya masih muda, kakek nenek saya, mereka punya cucu favorit kan. Jadi mereka akan memberikan cookie untuk semua cucunya, tetapi mereka punya satu cookie yang special, dan biasanya adalah cucu yang paling muda. Lalu kakek nenek itu, mereka tidak bisa berhenti bersenyum, dan mereka akan memberikan cookie yang special lalu diberikan kepada cucu itu. Dan inilah arti saat dikatakan Allah menyimpan kasih karunia-Nya. Jadi Daud berkata, aku tahu engkau mengasihi aku, dan aku tahu engkau akan memberikan kasih karunia yang spesial yang sudah kau simpan dan kau akan berikan padaku. Dan inilah mengapa Daud bisa bersyukur. Jika Anda pada malam hari ini berdoa kepada Allah, aku tahu engkau punya kasih karunia spesial yang kau simpan untukku. Jadi walaupun Allah tidak punya, Allah akan cari mana kasih karunia spesial yang akan aku berikan kepada anakku. Jadi Allah sudah menyimpan kasih karunia yang spesial ini, dan mari kita percaya pada malam hari ini Allah punya kasih karunia khusus, spesial, kasih karunia yang spesial untuk masing-masing dari kalian. Spesial karena semua orang kasih karunia-Nya berbeda, dan semuanya berbeda menurut masing-masing. Jadi walaupun situasi Daud sangat buruk, Allah mengetahui jalannya, Allah mengetahui berkatnya dan mempersiapkan hal-hal baik yang akan diberikan kepadanya. Lalu kedua, Allah menyembunyikan Daud di tempat rahasia. Kata tempat rahasia ini berarti menutupi atau menyembunyikan. Jadi Saul terus-menerus mengejar Daud dengan niat yang sangat kuat untuk membunuhnya. Tetapi setiap kali Daud mengalami kasih karunia Allah yang melindungi Daud di tempat-tempat yang tidak ditemukan oleh musuhnya. Setiap kali juga Allah telah mengizinkan kita untuk diberkati dan dilindungi, walaupun kadang kita tidak sadar. Jadi kita harus mencari tempat rahasia ini. Di mana tempat rahasia ini yang kita bisa pergi? Seperti padang gurun En-Gedi, seperti Kehila, seperti tempat-tempat ini yang Daud kunjungi setiap kalinya. Mungkin ini bukan tempat yang fisik, atau mungkin bisa menjadi tempat fisik. Kamu bisa datang ke gereja dan berdoa. Tetapi ini lebih ke tempat spiritual, di mana engkau bisa datang dan mencari Allah dan perlindungan Allah. Di ayat 23 dikatakan, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Kemanapun Daud pergi, tempat itu adalah tempat rahasianya. Ayat 24, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu.
Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi walaupun di tengah-tengah pencobaan, Daud bertahan dan Daud terus maju dengan keberanian karena ia telah memahami rencana Allah untuk menjadikannya raja atas Israel dan memberikannya kemenangan dan kemuliaan. Dan pada akhirnya Allah membuat Daud menjadi raja. Melalui 10 tahun kehidupan sebagai pelarian, Daud mendapatkan pelajaran dan mendapatkan iman dan ketaatan. Jika dia tidak mengalami ini, dia tidak akan menjadi raja yang kita tahu. Dia mempelajari iman. Apakah kamu tahu bahwa iman adalah sesuatu yang kita pelajari dan kita hanya bisa belajar saat Allah mengajarkan kita. Jadi dia belajar tentang iman dan ketaatan. Jadi sebagai seorang pelarian, ia mengalami kesulitan-kesulitan yang sangat buruk yang mengajarkan dia untuk memiliki hati yang menjadi memahami rakyatnya. Jadi di sini Allah membuat Daud menjadi pemimpin iman yang bisa memenuhi administrasi dari sejarah penebusannya. Jadi tolong percaya bahwa kesulitan yang kau alami ini bertujuan untuk agar engkau bisa menjadi bagian baik dalam sejarah penebusan Allah di masa ini. Jadi mari kita percaya dan mari kita berdoa. Sehingga nanti di surga kita bisa berkata, saya melakukan hal ini. Dan sebagai penutup, mari kita ingat mengapa kita mengalami penderitaan-penderitaan ini. Jadi artinya apa tujuan hidup Anda? Selalu apa tujuan yang Allah punya untuk hidupmu, hidup kalian? Kehendak Allah adalah agar Daud menjadi raja, dan kehendak Allah adalah Daud harus mengalami 10 tahun ini agar Daud bisa menjadi raja yang Allah ingin Daud menjadi raja yang Allah ingini. Jadi mari kita doa dan bertanya kepada Allah tentang kehidupan seperti apa yang Allah ingin untuk kita. Dan mari kita tanya seberapa banyak pekerjaan penebusan yang kamu lakukan. Apakah kamu tahu bahwa kita, masing-masing dari kita tidak punya kemampuan untuk melakukan apapun, bahkan tidak 1% pun kita tidak bisa melakukan pekerjaan Allah 1% pun, kecuali Allah yang mau menggunakan kita, kecuali Allah yang menaruh kita di tempat itu, di tempat yang benar. Jadi Allah harus menaruh kita di tempat itu. Jadi untuk Allah mau menggunakan kita, kita harus siap. Dan untuk kita siap, kita harus menjalani program ini yang telah Allah siapkan untuk masing-masing dari kita. Jadi saya berdoa dengan sungguh-sungguh semoga kita bisa menjadi siap dan sebenarnya jika Anda siap atau tidak, Allah akan tetap melakukan. Amin. Jadi mari kita bersyukur kepada Allah dan mari kita bersyukur karena Ia telah memilih kita. Seperti Ia memilih Daud, mari kita bersyukur. Kesulitan apapun yang kita alami itu ada akhirnya. Dan pada akhirnya kita akan melakukan pekerjaan Allah. Amin.
Mari kita nantikan itu dan saya percaya bahwa Allah sudah memulai pekerjaannya melalui Gereja Sion. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau telah memimpin kami untuk menjadi imam rajani di akhir zaman ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan program pelatihan agar kami bisa menjadi orang-orang murid-murid-Mu dan kami bisa berpartisipasi di pekerjaan-Mu yang surgawi. Bapa, beberapa dari kita masih mengalami kesengsaraan. Bapa, kami berdoa agar Engkau bisa memberikan mata untuk bisa melihat kasih karunia yang telah Engkau siapkan bagi kami dan yang akan Engkau berikan kepada murid orang-orang kudus-Mu. Tolong bantu kami mencari tempat rahasia kami yang dimana kita bisa bertemu denganmu setiap kali kita pergi ke sana. Dan tolong datanglah kepada masing-masing dari kami dan memberikan kami kekuatan yang spesial untuk melawan penderitaan. Dan tolong bantu kami untuk bisa belajar tentang iman dan ketaatan bahkan di tengah-tengah penderitaan kami. Dan biarlah kami bisa memenangkan peperangan ini pada akhirnya dan mendapatkan berkat yang luar biasa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus dan kami mengucap syukur. Amin. Mari kita muliakan Allah.